Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Lu'lu'lu Ailatifah di sini akan menjelaskan mengenai perencanaan dalam manajemen. Apa itu perencanaan? Dalam buku Dasar-Dasar Manajemen yang ditulis oleh Abdurrahman M.A.P., perumpamaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dan perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Singkatnya, perencanaan itu adalah proses untuk menetapkan tujuan, merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, perencanaan ini penting ya untuk suatu manajemen. Kemudian jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan sendiri di sini ada 6. Yang pertama yaitu berdasarkan penggunaannya. Di sini kita bagi menjadi 2, single use planning dan repeat planning. Single use planning sendiri yaitu yang dilaksanakan penggunaannya hanya untuk 1 kali. Kemudian repeat planning itu digunakan secara berulang-ulang, yaitu perencanaan ini yang bersifat permanen. Kemudian yang kedua, berdasarkan prosesnya. Nah, berdasarkan prosesnya sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu policy planning yang merupakan kebijakan perencanaan yang hanya berisi kebijakan tanpa dilengkapi dengan teknis pelaksanaannya yang secara teratur. Nah, pelaksanaan ini seperti perencanaan yang berkaitan dengan garis-garis besar atau organisasi atau suatu negara. Nah, yang kedua ada program planning. Program planning sendiri adalah perencanaan yang merupakan penjelasan dan perincian dari policy planning tadi. Program planning dibuat secara khusus yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan policy planning, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada operational planning. Operational planning di sini maksudnya adalah perencanaan kerja yang perencanaannya itu dibuat dengan cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar bisa maksimal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada yang pelaksanaannya juga biasanya membutuhkan waktu, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada juga pelaksanaan yang membutuhkan waktu dari kurang setahun, yang bersifat tiba-tiba dan waktu yang sangat sempit juga bisa. Kemudian yang keempat, berdasarkan wilayahnya. Berdasarkan wilayah pelaksanaannya, seperti rural planning yaitu perencanaan di pedesaan, city planning perencanaan yang ada di perkotaan, regional planning yaitu perencanaan untuk daerah kabupaten atau kota, national planning untuk perencanaan yang tingkat nasional atau negara. Kemudian yang kelima ada berdasarkan materinya.
berdasarkan materinya seperti personal planning ini, yaitu perencanaan yang mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan pegawai atau personal dalam suatu organisasi. Ada financial planning, perencanaan yang mengenai biaya secara komprehensif dan suatu kegiatan yang mencapai tujuan bersama. Kemudian ada industrial planning yang merupakan menyangkut aktivitas industri yang bertujuan terhindar dari berbagai hambatan dalam pencapaian tujuan. Educational planning, yaitu perencanaan yang mengangkut kegiatan pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam di sini ada berdasarkan keumuman atau kekhususannya. Jadi general plan yang secara rencana yang secara umum, perencanaan yang dibuat hanya untuk mengenai garis-garis besar dari suatu kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan. Atau special planning ini rencana yang khusus, yaitu perencanaan yang dibuat secara mendetail dan terperinci untuk pekerjaan tertentu. Atau overall planning, rencana yang keseluruhan, yaitu perencanaan yang memberikan pola secara keseluruhan dari pekerjaan yang harus dilaksanakan. Sifat-sifat perencanaan. Nah, sifat-sifat perencanaan ini ada beberapa sifat yang saya rangkum dari buku Dasar-Dasar Manajemen karya Abdurrahman MAP. Yang pertama yaitu sifat-sifat perencanaan adalah fakta. Jadi, yaitu perencanaan yang harus dibuat berdasarkan temuan fakta di lapangan yang diolah dan dikaji secara mendalam sebagai dasar-dasar pertimbangan. Kemudian yang kedua, harus secara rasional. Harus secara rasional di sini yang dimaksud adalah perencanaan yang tidak hanya berbentuk angan-angan atau keinginan belaka. Proses perencanaan rasional dilakukan dengan mengklasifikasikan berbagai permasalahan yang berkembang. Kemudian membandingkan antara fakta-fakta, mengkorelasikan antar pengertian, memutuskan dan menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, fleksibel. Jadi perencanaan yang dibuat itu tidak kaku, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan pelaksanaannya tidak statis. Yang keempat, ada berkesinambungan, yaitu perencanaan yang dibuat secara terus-menerus dan berkelanjutan mengikuti kebutuhan organisasi dan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu ada dialektis. Perencanaan yang dibuat harus memikirkan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang. Nah, di sini artinya tidak terpaku pada pendekatan antitesis yang melawan perkembangan dan perubahan, melainkan harus mengutamakan pendekatan sintesis dan kompromistis terhadap perkembangan dan perubahan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip manajemen terutamanya. Kemudian manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan di sini adalah banyak sekali ya manfaatnya dalam perencanaan sendiri, yaitu membantu melakukan penyesuaian dan perubahan, membantu pengerucutan pada masalah-masalah, membantu memahami gambaran operasi lebih jelas, membantu penempatan tanggung jawab, kemudian membantu dalam koordinasi berorganisasi, kemudian membantu tujuan lebih khusus dan agar terperinci, memperkecil tujuan yang tidak pasti dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, dalam suatu perencanaan pasti adalah kelemahan dari suatu perencanaan. Nah, perencanaan suatu organisasi atau perusahaan itu memberikan manfaat yang banyak juga yang seperti tadi disebutkan, tapi juga memiliki kelemahan.
dan diantisipasi agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan. Nah, apa saja sih kelemahan perencanaan tersebut? Nah, kelemahan perencanaan ini diantaranya yaitu pekerjaan yang tercakup dalam itu perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kemudian perencanaan cenderung menunda pekerjaan. Jadi semisal kita sudah ada rencana mengerjakan sesuatu pada jam 10 pagi. Padahal jam 8 itu kita menganggur. Nah, kalau kita mengikuti sesuai rencana kan itu akan membuang-buang waktu pada jam 8 tersebut. Kemudian ada rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten. Ada juga perencanaan yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak konsisten. Dan yang terakhir itu kadang-kadang hasil yang paling baik itu diperoleh dari penyelesaian suatu individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Jadi kebanyakan kadang-kadang itu hasil yang paling baik itu dari spontanitas, bukan dari perencanaan. Tentunya perencanaan dalam manajemen ini memiliki keterbatasan. Di antaranya yaitu fleksibilitas di sini. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal spontan karena kita berpatokan pada keterbatasan. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk melakukan identifikasi ataupun peramalan-peramalan terhadap kondisi yang akan datang. Terus waktu untuk menyusun rencana pada umumnya sering kali terbatas, utamanya bagi rencana-rencana tahunan. Kemudian ada rencana yang dibuat berdasarkan pada data yang telah lalu dan asumsi yang akan datang. Dan itu biasanya tidak seperti yang sedang terjadi saat ini. Nah, apa sih tujuan perencanaan dalam manajemen? Ya, tujuannya sendiri adalah agar kegiatan organisasi atau perusahaan dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang ada. Dari buku karya Abdurrahman M.A.P. Dasar-dasar manajemen ini mengenai perencanaan dalam manajemen, saya simpulkan perencanaan manajemen ini adalah proses yang digunakan untuk menetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya, serta mengorganisir dan mengarahkan sumber daya yang diperlukan. Ini adalah bagian penting dalam manajemen yang membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuannya secara efisiensi dan efektif. Perencanaan ini meliputi ada analisis situasi, perumusan strategi, penyusunan anggaran, dan penetapan prioritas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan dalam manajemen. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai perencanaan dalam manajemen. Jika ada salah dalam perkataan maupun penulisan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.